A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kapan seorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan, ketika roh ditiupkan. Tetapi siapapun dia, pasti tidak akan tahu kapan dan umur berapa ia akan mati. Begitu juga di mana dan seperti apa kematiannya. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang takut seandainya dia mati dalam keadaan lupa akan mengingat Allah. Karena dengan itu, seseorang tidak terjebak dengan kemaksiatan dan tipu daya kemewahan dan kesenangan dunia yang hanya sangat sementara yang melalaikan. Kehidupan dunia ini ibarat seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian ia lelah, beristirahat, dan berangkat lagi. Pada tahap inilah, bekal adalah yang utama, karena perjalanan akan sangat panjang dan melelahkan. Ibarat seorang yang mau ke tengah laut, tapi jika dia tak punya perahunya, tentu dia akan tenggelam. Lalu, apa bekal atau perahu itu? Tak lain adalah amal yang soleh. Tapi sudahkah kita merenung kemana kita akan meniti jalan itu? Dan berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan setelah kematian itu? Banyak orang bertanya, bagaimana kondisi ruh seseorang setelah meninggal dunia? Tidak seorang pun yang boleh menyandarkan kabar mengenai hal yang gaib, kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Pertanyaan mengenai ruh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Nabi pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, "Ruh itu adalah urusan Rabbku." Quran surat Al-Isra ayat 85. Setiap orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut di genggamannya, melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya akan dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Allah berfirman, "Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajiban kami." Quran surat Al-An'am. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapakah yang wangi dan harum ini?" Lalu malaikat pengantar ruh mengatakan, "Dia adalah Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang diperolehnya di dunia." Para malaikat di langit dan di bumi berdoa agar rahmat baginya dan agar roh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di langit turut mengantarkannya sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuliskan kitab hambaku ini di tempat yang tinggi dan kembalikan dia ke bumi, karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya ke bumi, dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja." Lalu roh orang yang soleh itu kembali ke jasadnya. Kemudian dua malaikat datang dan duduk bersamanya, seraya bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dari mana kau mengetahui hal ini?" Karena dia orang yang soleh, maka ia dengar lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu. Maka kemudian dia diberi alas dari surga
mendapat kenikmatan dikubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburnya, dan mendapatkan teman, pakaian, dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya. Adapun ruh yang buruk dari orang-orang kafir dan hamba yang tidak soleh, setelah dicabut rohnya lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi minyak dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Semua malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut. Pintu-pintu langit pun ditutup, tidak dibukakan untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Lalu ketika ruh tadi melewati sekelompok malaikat, mereka pun bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat membawa ruh pun menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bahaya kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk mengembalikannya ke bumi. Akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya, maka roh tersebut dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Kemudian setelah melalui fase alam kubur, kehidupan hari akhir dilalui dengan terjadinya kiamat, yaitu kerusakan total seluruh alam semesta. Setelah peristiwa kiamat selesai, seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu pada mahsyar. Di sana manusia dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari jaraknya hanya sekitar 1 mil, sehingga mengalirkan keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong, dan terakhir hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan di padang mahsyar. Rasulullah SAW kemudian bersujud dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsy dengan memujinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tegakkan kepalamu, mintalah, niscaya akan dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti diberikan." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rabb, umatku," dan dikabulkanlah pertolongan itu, dan selesailah urusan di padang mahsyar. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, peristiwa berikutnya adalah hisab atau perhitungan amal dan mizan atau timbangan amal. Ketika itu ada orang-orang yang dihisab dengan cara yang susah sekali karena dilakukan dengan sangat teliti. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah, dan ada sebagian kecil dari orang beriman bebas dari hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab adalah terkait dengan masalah prinsip dalam hidup manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana mencarinya dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Di waktu ini pula diberlakukan proses qisas. Orang yang dulu di dunia dizalimi akan diberikan hak mengqisas orang yang menzaliminya. Perjalanan selanjutnya adalah manusia harus melalui sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya ada jurang neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal Nabi Adam sampai akhir dan manusia di dunia. Sirat ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemampuan manusia dalam melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak. Bahkan kebanyakan manusia jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman akan minum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut telaga Al-Kautsar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya." Muttafaqun alaih. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan selanjutnya adalah perjalanan yang terakhir, yakni surga atau neraka. Sebagian mereka ada yang masuk surga dan kebanyakan dari mereka telah masuk neraka. Surga merupakan tempat bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir dan fajir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun juga sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini akan menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik jika meninggal dunia dan belum bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Manusia di neraka itu tidak hidup karena penderitaannya yang luar biasa, dan juga tidak mati, karena jika dia mati akan hilang penderitaannya. Di neraka mereka kekal abadi. Sementara orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga atas kesabaran mereka di dunia. Dalam surga mereka duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan rasa dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari pena dan piala-piala minuman yang sangat bening. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat nikmat, seperti minuman jahe yang didatangkan dari mata air surga, bernama salsabila. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman, sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai khamar, bahkan sungai madu. Penghuni surga akan dilayani oleh anak muda yang jika dilihat sangat indah bagaikan mutiara yang bertaburan. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Orang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal, juga memakai gelang terbuat dari perak dan emas. Dan yang tidak kalah nikmatnya yaitu istri-istri dan bidadari di surga. Mereka berwarna putih bersih berseri, bermata bulat, pandangannya pendek, selalu gadis baya, belum pernah disentuh manusia dan jin. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat Sang Pencipta Allah yang maha indah, yang maha sempurna, lagi maha perkasa. Sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak, begitu juga manusia akan memandang Allah secara serentak, indah, memesona dan suci. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan surga adalah puncak dari rahmatnya.
maka sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku telah siapkan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia. Muttafaqun alaih. Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan ridhonya. Amin. Demikianlah sedikit ringkasan perjalanan hidup manusia setelah kematian. Semoga kita menjadi golongan orang yang mau berpikir dan mempersiapkan diri untuk tempat kita di surga kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab.